Halo, nama saya Bright. Saya ingin membahas mengenai corona. Apa itu corona? Corona adalah tipe virus yang dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit. Sampai saat ini, para ahli sudah menemukan beberapa jenis penyakit yang menjadi keluarga coronavirus, yaitu SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, MERS yaitu Middle East Respiratory Syndrome, dan yang paling terbaru diidentifikasi yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, jadi jangan sampai salah ya, coronavirus adalah tipe virusnya, sedangkan SARS, MERS, dan COVID-19 adalah jenis penyakitnya. Nah, ketiga jenis penyakit ini seringkali disebut sebagai saudara sepupu karena berasal dari tipe virus yang sama, yaitu virus corona. Namun sebenarnya ketiga jenis penyakit ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi masa inkubasi virus, lalu juga kecepatan penularan, dan juga pengobatan yang digunakan untuk mencegah dan mengobati berbagai macam jenis penyakit tersebut. Nah, jadi kita tahu kan kalau COVID-19 bukanlah satu-satunya wabah penyakit yang pernah menyerang dunia, melainkan sebelumnya sudah terdapat beberapa pandemi yang tak kalah mengerikannya dengan COVID-19 yang saat ini sedang terjadi dan pernah menyerang dunia. Berikut beberapa pandemi yang pernah menyerang dunia. Yang pertama, The Black Death berasal dari bakteri Yersinia pestis. Wabah tersebut telah menyebabkan 200 juta orang tewas di Eropa, Asia, dan Afrika. Yang kedua, ada wabah kolera yang berasal dari endemik Sungai Gangga. Wabah tersebut berhasil menewaskan 100.000 orang termasuk di Indonesia. Selanjutnya ada wabah flu Spanyol atau yang dikenal sebagai virus H1N1. Virus tersebut telah menginfeksi 100 juta orang hingga ke kutub utara. Yang terakhir, ada wabah Justinian yang berhasil menewaskan sekitar 30-50 juta orang. Lalu, menurut laporan media tentang data pemerintah Tiongkok, kasus pertama seseorang yang menderita COVID-19 adalah pada tanggal 17 November 2019. Berdasarkan data yang diverifikasi oleh Guardian, mengatakan bahwa seorang warga berusia 55 tahun dari Provinsi Hubei menjadi orang pertama yang terkena COVID-19. Sekitar 1 bulan setelah tanggal tersebut, ada 1-5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Hingga pada tanggal 20 Desember, ada 60 kasus yang dikonfirmasi. Sumber coronavirus diyakini berasal dari pasar di Wuhan yang menjual hewan hidup dan mati, termasuk ikan dan burung. Pasar seperti itu menimbulkan resiko yang lebih tinggi bagi virus untuk berpindah dari hewan ke manusia, karena standar kebersihan yang sulit untuk dipertahankan. Biasanya pasar seperti itu juga padat akan pengunjung, sehingga penyakit dapat lebih mudah menyebar dari satu spesies ke spesies lainnya. Sumber hewan dari COVID-19 memang belum diidentifikasi, tetapi inang aslinya dianggap sebagai kelelawar. Namun kelelawar tidak dijual di pasar Wuhan, tetapi virus mungkin telah menginfeksi ayam hidup atau hewan lain yang dijual di sana. Ada satu informasi yang masih terus beredar di masyarakat, yaitu virus corona dibuat oleh para ilmuwan dan lepas dari laboratorium di Wuhan. Namun hal tersebut tidak benar adanya, karena menurut sebuah analisis baru yang dilakukan oleh sekelompok peneliti menyebutkan bahwa virus ini murni merupakan hasil dari seleksi alam dan bukan hasil buatan manusia. Memang, penyebaran hoaks dan misinformasi soal virus corona hampir sama cepatnya seperti penyakit tersebut menular. COVID-19 adalah jenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia sama seperti flu. Namun, kedua virus ini berasal dari golongan yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Makanya jangan sampai salah. Lalu, apa saja gejalanya? Gejala dari penyakit flu adalah bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam namun jarang. Gejala tersebut biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit. Sedangkan pada penyakit COVID-19 terdapat 3 gejala utama yang dapat muncul, yaitu demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Namun juga terdapat gejala yang jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19, yaitu nyeri otot, sakit kepala, dan tenggorokan.
Pada kasus yang parah, infeksi virus corona dapat menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut, pneumonia yang berat, edema paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh misalnya ginjal. Jadi, bila Anda merasakan gejala tersebut, Anda bisa melakukan tes pemeriksaan ke rumah sakit rujukan. Jika setelah melakukan pemeriksaan kamu didiagnosa positif terkena COVID-19, berarti ada 3 kemungkinan kondisi kesehatanmu, yaitu yang pertama, tetap sehat tanpa gejala. Itu artinya tubuh kamu kuat dan sehat sehingga bisa melawan virus corona yang ada di dalam tubuh. Tapi, kamu bisa menularkannya ke orang lain. Jadi, isolasi diri di rumah dan tidak perlu panik atau ke rumah sakit karena nanti bisa menyebarkan virus ke orang lain. Tetap perbanyak makanan sehat dan vitamin supaya badan tetap sehat. Lakukan hal ini sekitar 14 hari karena masa hidup virus di tubuh yaitu 2-14 hari. Kondisi yang kedua yaitu sakit tapi ringan, seperti demam tidak tinggi, batuk, sedikit kelelahan, tapi masih bisa beraktivitas. Artinya, kamu harus mengisolasi diri di rumah dan tidak perlu panik serta pergi ke rumah sakit, karena bisa menyebarkan virus ke orang lain. Hubungi dokter online yang gratis, telepon rumah sakit untuk meminta arahan, dan minum paracetamol untuk menurunkan panas. Namun, jangan coba obat lain tanpa rekomendasi dokter. Tetap perbanyak makan makanan sehat dan pakai masker ketika bertemu orang lain. Jika kondisi memburuk, segera hubungi rumah sakit atau ambulan untuk segera ke IGD. Lalu, kondisi yang terakhir yaitu kamu mengalami sakit berat seperti demam tinggi, sesak napas berat, dan tidak bisa beraktivitas. Maka kamu harus segera memeriksakan diri ke RS rujukan COVID-19. Pakai masker dan perhatikan etika bersin dan batuk. Tetap makan makanan sehat dan kamu memerlukan penanganan serius dan perlu diprioritaskan. Lalu, bagaimana pencegahan penularan virus corona? Yang pertama, kamu harus menjaga kesehatan imun tubuh. Jangan biarkan imun dalam tubuhmu menurun karena virus akan mudah menyerang ketika imun menurun. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan seperti perbanyak konsumsi makanan sayur dan buah, cukup istirahat, rutin berolahraga, dan minum air mineral yang cukup. Lalu, kamu harus mencuci tangan dengan benar karena itu merupakan cara yang ampuh untuk membunuh kuman atau virus yang ingin masuk ke dalam tubuh. Usahakan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun, minimal selama 20 detik. Jika kesulitan mendapatkan air, kamu bisa menggunakan hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung minimal 70% alkohol. Selain itu, kamu juga perlu menerapkan etika ketika bersin dan batuk. Tutup mulutmu dengan menggunakan tisu atau masker ketika kamu akan batuk atau bersin. Selanjutnya, kamu perlu menjaga jarak atau social distancing terhadap teman, kerabat, sahabat, dan lainnya. Hal itu digunakan untuk mencegah penularan virus corona. Jangan berpergian kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kamu juga harus menggunakan masker bila sakit. Jadi, jika kamu mulai merasa kurang enak badan seperti batuk-batuk dan bersin, pastikan kamu memakai masker ya. Yang terakhir, kamu harus menghindari menyentuh area wajah, karena area mata dan mulut merupakan tempat yang paling mudah bagi virus untuk masuk ke dalam tubuh. Lalu, apa hubungannya coronavirus dan sistem saraf? Dokter di Cina telah membuktikan untuk pertama kalinya bahwa coronavirus dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat pasien. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa COVID-19 dapat menyerang banyak organ, termasuk ginjal, hati, dan jantung. Tetapi, tidak ada catatan tentang kerusakan sistem saraf pusat. Hingga akhirnya, dokter dari Rumah Sakit di Tan Beijing yang bekerja sama dengan Capital Medical University mengumumkan bahwa mereka telah menyembuhkan seorang pasien pria yang cairan cerebrospinalnya terkena virus. Pasien tersebut memiliki gejala yang parah dan gagal menanggapi perawatan rutin di rumah sakit. Di unit perawatan intensif atau ICU, pasien tersebut mengembangkan gejala yang terkait dengan penurunan kesadaran meskipun tidak ada tanda-tanda abnormal pada gambar CT kepalanya. Staf medis kemudian melakukan pengurutan gen pada sampel cairan cerebrospinal dan mengkonfirmasi keberadaan coronavirus dan ensefalitis atau peradangan otak. Setelah pengobatan ensefalitis, gejala neurologis pasien berangsur-angsur hilang.
Kemudian, Direktur ICU rumah sakit dan dokter yang merawat pasien mengatakan bahwa begitu seorang pasien COVID-19 ditemukan memiliki gangguan kesadaran, maka staf medis harus mempertimbangkan kemungkinan infeksi sistem saraf dan melakukan tes cairan cerebrospinal pada waktunya untuk menghindari diagnosis yang tertunda dan lebih jauh mengurangi angka kematian pasien yang sakit kritis. Lalu, Komisi Kesehatan Nasional Cina meluncurkan versi terbaru dari Rencana Diagnosis dan Pengobatan Nasional untuk COVID-19 yang menyebutkan bahwa penyakit ini dapat menyebabkan kemacetan, edema, dan degenerasi neuron dalam jaringan otak.